This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau. Dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik. Kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang, ya. Kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan. Karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar.
Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. 10 Agustus 2020, Ibu Helma Tince Agustina Barus. 11 Agustus 2020, Adik Deandra Felicia Pangsapan. 12 Agustus 2020, Ibu Atik Suratno. 13 Agustus 2020, Saudari Anita Paingi. 14 Agustus 2020, Bapak Joni Immanuel Manginteno. 15 Agustus 2020, Pastor Janti Alvira Manginteno. 15 Agustus 2020, Bapak Gustaf Adrian Lucy. 15 Agustus 2020, Adik Jeremy Kalvani Wijaya. 16 Agustus 2020, Ibu Evale Augusta Konsorsia. 16 Agustus 2020, Saudara Kevin Samuel Wijaya. 16 Agustus 2020, Ibu Silvi Kumala Sulia. 16 Agustus 2020, Ibu Shirley Lady Roring. 16 Agustus 2020, Ibu Maria Agustin. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Amsal 3 ayat 1.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pastor Harold Kilapong dan Pastor Yanti Manginteno pada tanggal 14 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ibadah online sampai minggu ini 9 Agustus 2020 karena perkembangan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan belum mengizinkan kita beribadah secara offline di RCC Novotel. Jadi bersabar saja, doakan terus Kota Balikpapan supaya penyebaran COVID-19 bisa diputus dan yang positif yang sedang dirawat banyak yang sembuh sehingga Kota Balikpapan bisa bebas dari COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau keluar rumah perhatikan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru, gunakan masker kemanapun Bapak Ibu pergi. Kemudian jangan lupa kebiasaan baru, cuci tangan menggunakan air mengalir dan pakai sabun dan hand sanitizer. Oke Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, kita masih tetap melakukan kegiatan peduli keluarga rohani. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi membantu keluarga rohani yang membutuhkan, bisa mengakses QR Code yang ada di atas ini. Atau bagi Bapak Ibu yang mau menyumbangkan beras, minyak goreng, dan lain-lain sebagainya, bisa hubungi saya di nomor telepon berikut ini. Nah, kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Milikilah sikap hati yang respek, hormat kepada Sang Raja. Ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Duduk tenang, duduk diam bersama keluarga di ruangan yang nyaman. Dan jangan lupa, di setiap kali kita beribadah ada perjamuan kudus. Bapak Ibu, persiapan perjamuan kudus, roti dan anggur. Lalu saya ingatkan, roti dan anggur juga tersedia di Rock Center. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur bisa langsung datang ke Rock Center kapan saja. Setiap hari tersedia roti dan anggur di Rock Center. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah di bulan Agustus, merdeka. Yes, luar biasa Tuhan ya, kita ditolong Tuhan sampai hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kita, udah pelihara kita. Yuk kita mengucap syukur bersama-sama sekali lagi, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, betapa hari ini hati kami melimpah dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih, karena kami percaya bahwa kami sudah hidup dalam kesempurnaan kasih karunia Tuhan, rahmat-Mu yang hebat, belas kasihan-Mu yang ajaib. Sebab itu terima kasih banyak Tuhan, sudah nggak ada kata-kata lain. Kami tidak pernah mencurigai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami baik, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dan kami mau bilang ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Ibadah saat ini pun kami lakukan bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Tapi kami lakukan ini dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih yang besar akan segala campur tangan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaanmu atas kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur, kami belajar percaya penuh kepadamu dan kami bersuka cita mempercayai Engkau Tuhan. Bapa sekarang berbicara lagi buat kami lewat hamba-Mu. Kami butuh mendengar suara-Mu Tuhan secara serentak bersama-sama dalam ibadah online ini. Sehingga kami mendapat tuntunan yang sama untuk kehidupan kami dan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Kami sangat setuju, sangat mau untuk hidup dalam kehendak-Mu yang sempurna di atas segala kehendak kami. Sebab itu bicara lewat hamba-Mu, segala persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami buka hati untuk dengar Tuhan bicara. Amin. Yes. Kuat ketika lemah. Judul dari pelajaran kita hari ini. Sebuah bahasa yang paradoks ya. Yang bertentangan, kuat ketika lemah. Bagaimana bisa? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus membiasakan diri sebenarnya dalam kerajaan sorga. Karena mindsetnya adalah upside down kingdom, ya, upside down, yang berbeda, yang paradoks, ya, yang tidak biasa dari yang dipikirkan oleh dunia. Itulah kerajaan yang kita hidupi, ya. Jadi, saudara kita lihat banyak narasi Alkitab yang menunjukkan hal itu. Saya kasih contoh, ya, Matius pasal 5 yang paling terkenal. Upside down yang bertentangan ya, yang tidak umum ya, yang paradoks ya. Misalnya begini. Kuat ketika lemah. Itu kan judul hari ini. Yang Matius 5 bilang begini, berbahagialah, bersukacita, bergembiralah. Oh ya. Yang mana? Orang yang miskin. Kan itu upside down ya, cara berpikir yang tidak linier ya, istilah Pak Jokowi begitu ya. Berpikirnya tidak biasa. Berbahagialah yang miskin. Berbahagialah yang berduka cita. Nah tuh kan, berbahagialah yang lemah lembut. Ya oke, bisa ya. Berbahagialah yang lapar dan haus. Memang saya tahu itu konteksnya adalah konteks hal-hal yang rohani. Tapi tetap ini adalah cara berpikir yang berbeda. Berbahagialah yang murah hatinya. Oh itu yes. Berbahagialah yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Yang ini ya, berbahagialah orang yang dianiaya. Ya, upside down. Tidak biasa, tidak linier ya. Inilah kerajaan yang kita hidupi. Jadi kalau kita ikut Tuhan dalam kerajaan sorga yang berpikirnya upside down, terus kita berpikir secara linier yang secara masuk akal, tanda kutip, sudah dikasih Tuhan, ya pasti kita akan kesulitan dalam kerajaan sorga karena cara berpikirnya tidak selalu seperti cara berpikir kita pada umumnya. Ada ayat yang lain, Matius pasal 5 masih, namun di ayat 39 ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, nah ini kan dia, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, ini terkenal bukan cuma di kalangan Kristen, bahkan di kalangan Kristen dikenal orang dengan ayat ini. Jadi Kristen dikenal dengan ayat ini. Ayat ini memperkenalkan kualitas kekristenan bagi orang di luar Kristen. Orang banyak kenal kita dengan ayat ini. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu punyanya originally orang Kristen gitu ya. Tapi sebenarnya bukan soal Kristen. Inilah pola pikir kerajaan. Masih terus ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, kasih jubah. Dia mau baju, kasih jubah. Kasih yang terbaik dari yang dia pingin. Lihat, cara berpikirnya kan tidak linier, sudah dikasih Tuhan. Tidak pada umumnya, tidak rata-rata ya. Tidak bertahap yang teratur gitu ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tuh, kerajaan sorga ngajarin gitu Bapak Ibu. Apalagi kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, nah, Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, ini membuktikan ini kan ayat-ayat yang harusnya kita sudah tahu kan? Namun tidak semua kita sadari bahwa ini adalah pola pikir kerajaan yang harus kita ingat bahwa cara berpikirnya berbeda. Gitu. Jadi kalau judul pelajaran kita sekarang adalah kuat ketika lemah, memang cara berpikirnya begitu. Cara berpikir yang berbeda. Nah, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ini penting untuk kita bicarakan sekarang? Karena ada banyak situasi yang melemahkan. Ada banyak situasi yang melemahkan. Ya tentu saja paling banyak dipicu oleh COVID-19. Paling banyak ya. Namun walaupun bukan karena persoalan itu, misalnya saudara punya penyakit tertentu yang sudah saudara derita sebelum COVID-19 bulan Maret kemarin di Indonesia, itu pun sebuah situasi yang melemahkan. Jadi ada banyak situasi yang melemahkan hari-hari ini. Hubungan-hubungan yang lagi konflik, yang lemah, pekerjaan di kantor, ya keadaan kesehatan kita yang tidak prima, tidak baik, sakit maksudnya. Atau yang paling umum lah, secara ekonomi sekarang lagi lemah situasinya. Ada banyak situasi, mungkin saudara juga mengalami situasi lemah hari-hari ini. Nah makanya pelajaran ini datang buat kita, untuk kita ingat lagi bahwa dalam kerajaan sorga pola pikirnya berbeda. Ya, memang lemah, memang sulit situasinya, namun Alkitab bilang kita kuat ketika kita lemah. Satu ayat yang saya dapat dari KM kemarin, KM saya, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, lihat Alkitab itu ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, nah saudara ya, lihat pola pikir ini. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca sama-sama kuat yang terakhir, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidakkah saudara sadari ini? Dalam situasi lemah hari ini, tidakkah saudara sadar untuk bisa berkata seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ketika aku lemah, aku kuat. Atau mungkin memang kita tahu nih ayat, tapi kita tidak bisa mengatakannya karena kita kurang paham. Maka kita belajar sekarang ya. Masa lemah kuat? Masa waktu lemah aku kuat? Tidak paham. Tidak paham, kenyataannya begitu. Nah, mari kita belajar sama-sama kebenaran tentang pola pikir kerajaan yang upside down ini, yang paradoks ini ya. Memang saya setuju, hari-hari ini kita harus berpikir tidak linier ya.
kata presiden kita, supaya pulih ekonomi tidak masuk jurang krisis atau resesi, maka cara kerja pemerintah jangan bekerja secara linier, harus bekerja out of box gitu ya. Jadi lawan dari berpikir linier adalah berpikir out of box atau berpikir lateral gitu ya, atau berpikir kreatif. Nah, sama itu lawan dari berpikir linier. Berpikir linier adalah saya akan diberkati kalau begini, biasanya begini, biasanya begitu. Nah, itu berpikir linier, berpikir umum. Lewat bisnis ini, lewat pekerjaan ini biasanya begini, maka saya akan mendapat uang. Dan sekarang kan tidak bisa secara linier begitu ya. Tidak berjalan sekarang karena situasinya sekarang extraordinary. Jadi kita harus berpikir lateral, berpikir kreatif. Dalam bahasa lain bilang berpikir menyamping. Biasanya linier begini, bertahap. Nah, kita harus berpikir menyamping gitu ya. Harus kreatif, harus out of box ya, yang tidak pada umumnya. Dalam konteks pelajaran kita hari-hari ini, iman mendatangkan hikmat. Hikmat adalah tindakan dari iman, dan itu hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu kan hikmat yang tidak dikenal oleh dunia. Yang bahasa kita unusual, tidak as usual. Nah, itu sudah. Berpikir linear itu as usual, seperti biasanya. Sekarang kita harus berpikir kerajaan. Yang cara berpikirnya itu seperti yang kita lihat. Yesus bilang kalau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ajak jalan 1 mil, jalan 2 mil. Harus berpikir dari cara pandang Tuhan. Makanya kita akan sulit berpikir demikian kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, di sini persoalan paling banyak. Kita tidak akan mampu berpikir dengan cara Tuhan, berpikir atau cara pandang Tuhan, karena kita tidak punya hubungan, sehingga kita tidak menangkap apa yang menjadi hal baik ketika situasinya tidak baik. Gitu. Jadi kita harus berhenti untuk berpikir, sekalipun saya tidak mengalami mujizat, tidak mengalami berkat, saudara harus rubah itu kata-kata. Mujizat seperti apa yang Anda maksud? Saya percaya hari ini pun kita hidup dalam mujizat kok. Kita hidup dalam mujizat. Walaupun dompet kita tipis, bukan berarti kita nggak diberkati Tuhan. Rubah cara berpikir. Kalau Anda hanya berpikir Anda tidak diberkati hanya karena tidak punya uang, tidak punya apa yang Anda mau, terus Anda bilang Anda nggak diberkati, saya pikir harus rubah cara berpikir begitu. Saya tetap percaya kok, walaupun uangnya tidak banyak, bahkan lagi tidak punya uang, bukan berarti saya nggak diberkati Tuhan. Dan kita sudah belajar kan, orang yang punya banyak uang belum tentu juga orang yang diberkati kok sebenarnya. Oh yes, big yes, amin ya. Saudara, hanya karena punya banyak harta, punya banyak uang, terus kita bilang, senang ya dia diberkati Tuhan. Tunggu, jangan. Kalau begitu Anda mempersulit diri Anda sendiri dengan cara pandang yang demikian, karena ternyata Anda tidak punya uang lebih banyak daripada dia. Kemudian Anda bilang Anda tidak diberkati. Sorry kalau saya tidak begitu. Saya tidak melihat saya tidak diberkati hanya karena saya tidak punya uang. Saya tidak diberkati hanya karena saya masih sakit dengan sakit saya. Saya tidak mengalami mujizat ketika sakit saya belum sembuh. Terus saya bilang saya tidak mengalami mujizat. Oh saudara, mujizat selalu ada. Kita sudah ada hari ini pun karena anugerah Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Berpikirlah dengan hikmat Tuhan. Dengan cara berpikir Tuhan. Yang cara berpikir Tuhan itu adalah unusual ya, paradoks, upside down, yang tidak sama dengan cara berpikir dunia. Saya akan menunjukkan ada 3 kebenaran dalam konteks ketika aku lemah, maka aku kuat. Atau dalam judul kita hari ini adalah kuat ketika lemah, kuat waktu lemah. Ada 3 kebenaran. Pertama, ayat 10 bilang, dari pembacaan kita barusan, 2 Korintus pasal 12, ayat 10 bilang begini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terakhir kan dia bilang begitu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke. Tadi kita sudah bahas, tidak semua orang mungkin mau memperkatakan ini karena kurang mengerti maksud dari perkataan ini. Bagaimana mungkin waktu aku lemah, maka aku kuat. Lihat konteksnya. Nah sekarang saya tunjukin terjemahan yang lain yang lebih mencerahkan kita. Dalam terjemahan lain bilang begini, for my weakness, sebab kelemahanku becomes a portal to God's power. Sebab kelemahanku menjadi sebuah gerbang masuk bagi
powernya Tuhan, kuasanya Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku rela waktu mengalami kelemahan, karena kelemahan itu adalah gerbang bagi kuasa Tuhan masuk. Oh yes, haleluya. Jadi kalau sudah mengalami kelemahan hari-hari ini dalam apapun, itu gerbang bagi kuasa Tuhan masuk. Itu portal, itu pintu masuk, pintu gerbang untuk kekuatan Tuhan masuk ke dalam. Maka buka hati saudara ketika sudah mengalami keterbatasan, kelemahan, mengalami pergumulan hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, mari pandang Tuhan, keep your eyes on Jesus. Maka saudara akan melihat bahwa kelemahan itu menjadi pintu masuk, menjadi portal, menjadi gerbang bagi kekuatan Tuhan. Itulah alasan untuk kita mulai hari ini berani berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Sebenarnya itu kekuatan dari Tuhan yang membuat kita kuat. Saudara, jangan menjadi lemah, jangan berputus asa, jangan mau terintimidasi. Saya percaya karena kita masih berpikir bagaimana dunia berpikir. Atau sudut pandang kita seperti sudut pandang dunia ini, sehingga kita ditarik oleh gravitasi kekhawatiran dan ketakutan. Berhenti saudara, mulai bangkit dengan iman saudara, dapatkan hikmat Tuhan, dan saudara akan melihat bahwa kelemahan kita menjadi pintu masuk, menjadi gerbang bagi kuasa Tuhan bekerja. Aminkan saja saudara, percaya saja bahwa itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran kedua, ayat 10. Karena itu, karena kekuatan Tuhan itu dalam kelemahan kita, aku senang dan rela. Perhatikan kata-kata yang digunakan oleh Rasul Paulus. Aku senang, katakan senang, dan rela, katakan rela. Di dalam apa? Saya garis bawahi. Senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela dalam siksaan. Senang dan rela dalam kesukaran. Wih, saudara ya. Kelemahan, siksaan, kesukaran. Senang dan rela dalam apa? Penganiayaan. Men. Senang dan rela dalam apa? Kesesakan. Senang dan rela. Dan sampai saat ini mungkin hal ini yang tidak rela untuk kita lakukan. Bagaimana saya bisa rela? Bagaimana saya bisa senang? Wong saya disiksa. Wong saya lemah. Wong saya kesukaran. Orang saya dianiaya, orang saya sesak, bagaimana saya senang dan rela. That's why saudara melihat kekuatan Tuhan atau power Tuhan masuk dalam kelemahan saudara, dalam siksaan saudara, dalam kesukaan saudara. Kenapa? Karena Anda tidak rela. Kan Tuhan menciptakan kita dengan free will. Kalau saudara nggak rela, ya sudah kan, you wish gitu ya. Makanya perhatikan kebenaran kedua, harus senang dan rela. Alkitab menggunakan, saudara dikasih Tuhan, dia pakai berapa kata yang sama. Berbahagialah, bersukacita, bergembiralah. Kalau tidak salah itu dia 12, Matius 5, kalau tidak salah ya. Berbahagialah, bersukacita, bergembiralah. Bahagia, sukacita, gembira. Terhadap apa? Kelemahan, siksaan, kesukaran, aniaya, kesesakan. Bahagia, sukacita, gembira. Tuh kata-kata yang nabrak gitu. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saya pilih firman Tuhan. Kalau dia bilang bergembira, bersukacita, berbahagia, amin aja. Bangkit, kuatkan diri saudara, karena saudara sebenarnya kuat. Perspektifmu penting hari-hari ini. Kalau saudara melihat sebagai orang yang tidak diberkati, orang yang tidak mengalami mujizat, selamat menikmati kehidupan yang seperti itu. Saya nggak mau. Saya percaya saya diberkati, saya dalam mujizat, saya percaya saya sembuh dalam kemurahan Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Terserah saudara. Saudara, itu hidup saudara. Silakan mempersulit diri saudara. Mohon maaf, Pak Herold bicara seperti ini. Karena saya mengasihi saudara, saya mau bikin kaget saudara yang terbuai oleh intimidasi dan provokasi. Supaya saudara bangkit. Saudara, mari lihat dalam perspektif yang lain. Mari lihat saudara, saya kuat.
bukan karena saya memang, tapi karena kekuatan Tuhan di dalam saya. Karena ada Tuhan kan dalam saya, Roh Kudus itu nyata dalam saya. Mari saudara. Kalau sudah punya confidence, kepercayaan diri seperti ini, berikutnya semua hal yang kreatif, semua yang benar, yang mulia, yang baik, semua yang asik, yang keren, yang mantul, saudara, semua hikmat Tuhan, saudara terima tanpa batas. Kenapa? Saudara adalah bejana yang siap. Tapi kalau sudah mulai dengan tidak hidup dalam mujizat, tidak diberkati Tuhan, saya orang yang begini, saudara tidak bisa mendarat itu. Saudara tidak senang, saudara tidak rela. Saudara, kebenaran kedua, senang dan rela. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong supaya hal ini menjadi pewahyuan buat kami semua. Untuk kami mau rela dalam aniaya, rela dalam kelemahan. Kalau rela itu Bapak Ibu tidak ngelawan. Ya dong, ya. Rela itu tidak offense. Rela itu lebih surrender, ya. Lebih kepada menyerah, bukan pasrah, ya. Tapi lebih kepada menantikan Tuhan. Senang dan rela. Ada alasan senang, kenapa? Minggu lalu pelajaran kita, orientasi kita pada kekekalan. Ya, ingat pelajaran minggu lalu? Bukan cuma mikir hari ini aja. Hari ini hanya salah satu ayat, bukan chapter malah ya. Bukan pasal, cuma salah satu ayat. Salah satu bagian kecil dari panjangnya kehidupan kita. Sama seperti kita, sudah tidak ingat lagi teman-teman SD kita. Padahal kita 6 tahun dengan dia. 6 tahun loh saudara, 6 tahun. Saya percaya COVID-19 tidak sampai 6 tahun lah, tidak sampai ya. Overall, ya memang ada orang bilang dampaknya tidak akan pernah berhenti, karena kita tidak akan pernah sama lagi. Tapi ketika vaksin ditemukan, selesai sudah kan sebenarnya. Sama seperti sejarah pandemi di masa-masa yang lalu. Ya, ketika dapat vaksinnya, selesai. Makanya sekarang kan bayi waktu lahir dikasih vaksin-vaksin tersebut. Mungkin nanti ada prosedur ketika bayi kita lahir, anak kita lahir dapat vaksin COVID-19 supaya tidak perlu dapat lagi. Saya nggak tahu ini cara berpikir, ya saya sebagai orang yang tidak mengerti dunia kesehatan. Tapi situasinya akan berakhir. Salah satu teman kita pernah bilang begini, setiap masalah ada expired-nya. Coba pikirkan masalah Anda di masa lalu yang sudah expired. Banyak dong. Memang ada juga masalah yang belum expired ya. Karena ya saudara harus dengar Tuhan ya. Kunci pemulihannya kan di tangan kita. Karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa selesai dengan itu. Nantikan Tuhan. Senang dan rela. Lihat kata-kata yang digunakan dalam kelemahan, ya, dalam siksaan memang berat, saudara. Dalam kesukaran, dalam aniaya, dalam kesesakan. Di mana saudara itu dari 5 itu? Paling banyak mungkin kesukaran ya. Kalau siksaan masa sih? Atau mungkin ada merasa tersiksa hari-hari ini. Dalam aniaya, physically, enggak lah ya. Siapa yang dianiaya sekarang? Paling banyak kita teraniaya mungkin oleh situasi. Mungkin bisa ya. Kesesakan, oh yes. Memang semua lagi ya kesesakan. Negara-negara mulai resesi dan seterusnya. Bahkan resesinya sangat dalam ya. Minusnya sangat dalam. Kita masih minus 5% ya, masih tanda kutip ya, sudah dikasih Tuhan. Sebagian negara Anda sudah nonton kan, 23%, 33%, minta ampun saudara. Dia punya pertumbuhan ekonomi terjun benar-benar. Kita masih punya pengharapan untuk bangsa Indonesia. Kita tidak mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi akhir tahun ini dalam nama Yesus positif ya. 1% aja sudah cukup gitu ya. 0 pun sudah cukup, asal jangan minus. Kita tidak mengalami krisis. Tapi kalaupun memang Tuhan mengizinkannya, senang dan rela. Supaya kita lebih menolong, kita punya emosi, kita punya pikiran, kita punya perasaan. Rela, senang. Oke? Alasan senang apa sih? Cuman menyenangkan pikiran positif? Oh no, saya tidak bicara pikiran positif. Senang kita karena kita mengerti kebenaran. Kita senang karena ada Tuhan, karena ada kekuatan Tuhan, karena saya tidak sendirian, karena Tuhan pasti tidak tutup mata. Yes. Ketiga, terakhir. Ayat 9, kita naik lagi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah nggak ada yang lain. Cukup, kata Tuhan. Berarti sudah. Nggak usah minta lagi. Cukup, kata Tuhan. Senang dan rela sudah dikasih Tuhan. Sebab kenapa? Dalam kelemahan kuasa Tuhan akan jadi sempurna. Sudah dikasih Tuhan. Itu dia. Mari kita mulai memasuki hari-hari kita untuk percaya bahwa kelemahan kita hari ini, pergumulan kita, kesesakan kita ini adalah pintu masuk bagi kuasa Tuhan bekerja. Kita senang dan rela menjalani semuanya ini. Dan saya percaya saya dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Cukup, berarti saya sudah punya modal ya, yang cukup, kata Tuhan. Dan dalam kelemahan saya mau lihat kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Dan dari situlah kita akan melihat kesaksian yang luar biasa terjadi lewat kehidupan kita. Oh, justru lewat pergumulan ini, ketika kita doing nothing, kita kita menjadi seseorang yang berbeda. Memang kita tidak banyak melakukan apa-apa, doing nothing. Tapi Pak Arifin bilang kita kita menjadi seseorang yang baru. Sudah dikasih Tuhan. Oke, saudara, bayarannya sudah sangat mahal. Situasi pandemi ini sudah sangat mahal. Jangan mau, saudara, ini pakai istilah ekonomi ya, jangan mau rugi saudara tidak mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa-apa. Saya berdoa dengan kita bayar mahal pandemi ini, bayar penguasaan diri, bayar kesabaran, bayar banyak hal, bayar mengetatkan ikat pinggang, sebenarnya worth it, layak, karena kita mendapat banyak berkat rohani, karakter kita diubahkan, kesabaran kita bertumbuh, iman kita membuncah. Waduh, bahasa apa itu ya? Iman kita bertumbuh luar biasa. Karena terlatih selama musim yang spesial hari-hari ini. Oke, beberapa tips untuk kita untuk kuat ketika kita lemah. Yang pertama, melepaskan kuasa perkataan firman terus. Nah, saya kasih ayat untuk saudara bisa ucapkan berulang-ulang. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya. Let the weak say, I am strong. Itu kata firman. Bukan kata-kata siapa. Mari berkata, aku ini pahlawan, aku kuat, I am strong. Itu kuasa perkataan loh. Sama seperti Tuhan, jadilah terang. Saudara sekarang memiliki itu. Kepadamu diberikan kuasa melepaskan dan mengikat. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Sekarang lepaskan perkataan firman. Perkataan firman bukan perkataan saudara. Firmanku yang saudara ucapkan. Let the weak say I am strong. Yes, ada power saudara. Saya ngomong ini karena saya mengalami. Karena saya menghidupinya. Ini ayat menjadi ayat yang harus kita katakan. Berikutnya apa sih? Ada banyak, tapi saya kasih 2 aja. Filipi 4 ayat 13. Ini ayat ditaruh di celana, dicetak di celananya Mike Tyson. Bukan, Evander Holyfield kalau nggak salah ya. Filipi 4 ayat 13. Waktu Evander Holyfield, petinju kelas berat, ya, milenial nggak kenal orang ini, ya, tapi ada Evander Holyfield, wah, petinju kelas berat, petinju yang luar biasa. Dia ada ayat di sini, Filipi 4:13, ya, ya, seperti kayak jimat dia taruh, isinya begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ketika lemah aku kuat, ya, haleluya, kuat ketika lemah. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya selesai, saya mau notice poin nomor 2 tadi tentang senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaan, penganiayaan, kesesakan. Ada kebenaran situ yang saudara jangan lupakan. Dia tulis begini, siksaan, kesukaan, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Nah, kata kuncinya di situ. Anda bisa lemah, Anda bisa siksa, bisa dalam kesukaran, tapi mungkin bukan karena Kristus. Nah, saudara tidak bisa melihat kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita karena Kristus, kita mengalami kelemahan. Karena Kristus kita mengalami siksaan. Karena Kristus kita mengalami kesukaran. Karena Kristus mengalami penganiayaan. Karena Kristus mengalami kesesakan. Nah, orang yang seperti ini, ketika Anda rela dan Anda senang, Anda akan lihat kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan saudara. Ya, karena Kristus bicara apa sih? Karena kebenaran.
Mungkin bisnis Anda harusnya bisa lebih baik, tanda kutip, kalau Anda bohong-bohong dikit deh, dusta-dusta dikit deh, contoh paling gampang lah, kira-kira begitu ya. Tapi karena Kristus, karena kebenaran, Anda tidak melakukan yang tidak boleh dilakukan oleh firman. Dan karena itu Anda mengalami kesesakan. Nah, orang seperti itu akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau Anda menderita karena Kristus, bukan karena ada orang juga menderita karena dosa. Kan ada ya, dia menderita karena dosa, ya selamat, Anda nikmati itu, karena itu Anda tabur dan Anda tuai. Tapi kalau karena Kristus, karena kebenaran, karena firman Anda mengalami kesesakan, mengalami aniaya dan seterusnya, so dikasih Tuhan, Anda akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kelemahan saudara. Katakan karena Kristus. Nah, itu sudah dikasih Tuhan. Nah, setelah sudah memperkatakan itu, terakhir saya mau tunjukkan satu ayat lagi, rahasia kuat kita, ya. Saya memperkatakan ini rahasia kita kuat. Daniel 11 ayat 32. Mari baca sama-sama ayat terakhir ini. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Baca keras. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Bukan kuat ya, tetap kuat. Berarti kuatnya itu konsisten. Dan akan bertindak. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Kata perjanjian itu ada P besar, itu bicara firman, bicara kebenaran. Orang-orang hari-hari ini dibujuk untuk melakukan yang tidak sesuai firman. Berlaku fasik. Nah, biarin aja. Kita yang tetap kuat, mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat. Dan bahkan kita akan bertindak. Maka hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berusaha lebih lagi untuk mengenal dan lebih lagi dan mengenal, punya hubungan lebih lagi. Saya percaya kita sempurna dalam pemeliharaannya. Kita kuat ketika lemah. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Nah, berdoa biarlah semua kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini benar-benar hidup di dalam kekuatan Tuhan, senang dan rela menderita oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran, oleh karena firman, ngalami aniaya, kesesakan, siksaan, ngalami kelemahan. Tuhan, aku berdoa, sungguh-sungguh mereka akan melihat kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kelemahan mereka. Mereka akan dituntun oleh hikmat Tuhan. Bagaimana mereka tetap kuat dan bertindak hari-hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap saudaraku yang lagi mengalami kelemahan hari ini. Dengan firman-Mu saat ini, mereka bangkit untuk bertindak. Karena mereka percaya kekuatan Tuhan ada di dalam mereka. Terima kasih Yesus. Betapa bangganya, betapa bermegahnya kami di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah sempurna memberikan kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Sehingga nggak ada lagi yang kami butuhkan selain kami terus ada di dalam kasih Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan yang hebat, dalam rahmat Tuhan yang hebat. Sembari kami berjalan, kami mendapatkan tuntunan, dapat hikmat, dan kami menang hari-hari ini. Menang karena kami melakukan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah kuat oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau perjamuan kudus. Suci kuduskan setiap roti dan anggur. Hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing. Tuhan, mereka dilayakkan untuk kami bisa bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda sudah siapkan perjamuan Anda. Roti dan anggur dibagikan kepada anggota keluarga Anda. Dan bila sudah, mari kita angkat sama-sama roti ini. Kami melakukan ini Tuhan bukan menjadi terbiasa sehingga kehilangan kuasanya. Kami tetap memandang Engkau dan percaya Tuhan lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu ini. Kami mengingat akan Engkau. Sama seperti ini Tuhan. Pada malam waktu Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kami semua. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan. Kami akan melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi? Ucapkan syukur ini. Sesungguhnya ini adalah persekutuan kita yang mahal. Dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus.
Kita melakukan ini dengan mengingat 3 hal. Katakan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Angkat cawan ini, saudara. Pandang Yesus yuk. Pandang Yesus, pandang Yesus. Oh, ramasaka namase. Tuhan, aku berdoa untuk yang sakit darahmu Tuhan. Mungkin fisik mereka belum sembuh, tapi aku berdoa dengan firman-Mu saat ini. Mereka kuat, mereka dibangkitkan dengan iman, mereka perkasa. Sembari mereka rela untuk mengalami kelemahan, siksaan, penderitaan, kesesakan. Mereka rela, tapi mereka berbahagia, bersukacita karena mereka lakukan itu dengan pengharapan, bukan sesuatu yang kosong tapi mengandung kuasa. Dan kerelaan mereka, sukacita mereka mengizinkan kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan keadaan mereka. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi, ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang memulihkan, menyembuhkan, darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu atas kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan, setiap siapapun saudara keluarga rohani yang ada dalam ibadah hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau ada bersama mereka, bersama kami saat ini. Segala derita, kesesakan, segala aniaya, segala penderitaan yang dialami hari-hari ini, Tuhan, kami mau akui, kami mau rela mengakui semuanya. Memang kami dalam penderitaan, dalam kesesakan. Kami mau datang di kaki-Mu Tuhan. Sembari kami tidak mau kehilangan pengharapan, tidak mau kehilangan iman kami, tidak mau kehilangan kepercayaan kami, tidak mau kehilangan sukacita kami. Kami mau pegang terus sukacita dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan. Sebab kami percaya bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Sukacita Tuhan yang membuat kami berdiri tegak dalam iman. Sehingga kami tidak menyerah dalam segala dosa yang ditawarkan dengan mulut manis di hadapan kami. Kami senang dan rela menderita karena Kristus, karena kebenaran. Ada banyak tawaran yang lain untuk kami lakukan, yang menggoda kami, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Kau berkata tidak terhadap ketidakbenaran. Kami rela menderita karena Kristus. Dan kami melihat justru dalam kelemahan inilah menjadi pintu gerbang bagi kuasa-Mu bekerja. Aku berdoa Tuhan, firman-Mu yang berkuasa itu bekerja. Dan ketika mereka mengucapkan firman, terciptalah apa yang mereka imani. Karena Engkau ada di situ. Terima kasih Tuhan, aku percaya ada sukacita, pagi hari ini ada kegembiraan. Ada kesenangan yang sorgawi, yang ilahi, yang memenuhi kehidupan kami. Ada damai Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Dan kami bisa menanggung segala perkara. Kami cakap, kami kuat menanggung segala perkara. Kami mau berkata kami kuat, kami diberkati, kami mengalami mujizat yang hebat. Oleh karena Tuhan di dalam kami. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berkata shalom buat Indonesia, shalom buat Balikpapan. Kami berdoa pemerintah yang bekerja keras untuk mengatasi sebaran virus, mengatasi orang yang sakit, sehingga sedikit orang yang korban meninggal. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus memampukan pemerintah kami, presiden kami, khususnya pemerintah Balikpapan, yang situasi hari-hari ini mengalami peningkatan yang signifikan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan terus memampukan wali kota kami untuk bisa mengatasi semuanya ini. Kami tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, tapi kami percaya satu hal, Tuhan baik untuk semuanya ini. Kami akan mengerti nanti bahwa Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kami semua. Sementara kami mengalami situasi yang kelihatannya tidak lebih baik, tapi
kami mendapatkan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami justru mengalami keuntungan, diubahkan, keubahan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi manusia yang baru dalam pandemi ini. Oh, kami mengalami keuntungan yang lebih besar justru daripada yang kehilangan yang kami rasakan. Bapak terima kasih. Sekarang pun Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur, memberikan persembahan diakonia juga untuk beberapa saudara rohani yang peduli keluarga rohaninya. Bahkan beberapa jemaat mengembalikan perpuluhan. Kami angkat gadget kami dan kami mau bilang kami memberi dengan sukacita. Bukan saja supaya karena kami percaya kami diberkati Tuhan ketika kami memberi, tapi karena kami punya iman, kami adalah umat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami memberi dengan rasa syukur, rasa terima kasih kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, Tuhan Engkau terus tuntun gereja-Mu Tuhan untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam penyelenggaraan pelayanan di Rock Balikpapan ini Tuhan. Hikmat-Mu terus turun sehingga kami mendapatkan timing yang tepat. Apakah kami sudah saatnya untuk bisa ibadah offline? Tuntun, kami butuh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di Kilo 21 juga Tuhan, ketika mereka sudah mulai ibadah offline, perlindungan-Mu sempurna. Karena mereka sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan mereka. Soal dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, aminkan, percayalah bahwa kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan sekarang kita memperkatakan apa yang kita percaya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil dan beruntung, sehat. Saya percaya Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya saya berhasil, sehat dan beruntung. So dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Para imam silakan tumpang tangan kepada anggota keluarganya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Hadapkan wajah kepadamu, terimalah shalom, terimalah damai sejahtera. Berlimpah-limpahlah dalam pengharapan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati katakan amin. Amin, amin, amin. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kita minggu depan ya. Tuhan berkati saudara. Shalom.